Ya, jadi kesempatan kali ini aku mau review kamar lagi. Jadi harganya lebih mahal dari kamar aku yang cuma 5-6 jutaan. Ini bisa sampai sekitar 8 juta rupiah atau 500 euro. Dan ini kamarnya tuh terletak di Antwerp. Ada satu univ di situ. Ini tempatnya tuh tempat kamar teman aku. Waktu itu aku lagi keliling di kota itu dan aku nginep di tempat dia. So, kayak gimana kurang lebih fasilitasnya dan kawan-kawan dan kondisi kotanya? Yuk, simak setelah yang satu ya. Ya, jadi memang pada kesempatan kali ini aku sempat berlibur ke kota Antwerp, yaitu kota nomor 2 paling besar yang ada di Belgia. Dan aku turun di Antwerpen Central Station, jadi ini stasiunnya. Kurang lebih jaraknya 40 km dari stasiun kota aku, Leuven. Jadi aku harus naik kereta dan menempuh perjalanan kurang lebih selama 1 jam. Dan ini stasiunnya bagus banget sih, benar-benar bagus banget. Kayak klasik kuno, aku nggak tahu harus mengatakan kayak gimana, tapi ini sendiri juga merupakan salah satu tempat atraksi turis yang cukup menarik. Oke, jadi aku akan jalan ke tempat apartemen teman aku yang ada di Antwerp, karena aku mau ada di sini selama 2 hari 1 malam. Jadi aku menghubungi salah satu rekan-rekan di PPI, dan ada yang bersedia untuk menyewakan apartemennya ke aku selama 1 hari. Jadi kalau misalkan kalian ingin jalan-jalan ke Eropa, kemudian menelusuri kota-kota itu, nggak ada salahnya kan juga menghubungi PPI di negara itu. Siapa tahu mereka tuh mengetahui akomodasi-akomodasi yang sifatnya terjangkau kayak gini. Jadi cocok banget sih buat kalian para backpacker atau kalian yang ingin menghemat budget untuk traveling. Ya, dengan menyewa tempat dari anggota PPI kan, kalian bisa menghemat uang lumayan kan, kayak gitu. Kota Antwerp sendiri merupakan kota nomor 2 paling besar di Belgia, dan di sini tuh trademarknya adalah berlian. Jadi di sini tuh banyak tempat pemotongan berlian, di mana 50-80% berlian di dunia ini dipotong di kota Antwerp ini. Mereka bahkan punya museum berlian, kalau misalnya kalian tahu, dan itu ditunjukin pemotongan berlian kayak gimana. Ya mungkin video tentang kota Antwerp dan hal-hal yang menarik sendiri mungkin akan aku buatin satu video yang terpisah, karena aku berkunjung selama 2 hari. Ya ada beberapa lah yang bisa aku tunjukin, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini kurang lebih aku sudah sampai di apartemen temen aku. Lokasinya kalau misalkan di Antwerp ada satu universitas yang besar, yaitu University of Antwerp. Dan ini tuh lokasinya sekitar 5 menit atau 1,3 kilo naik sepeda. Jadi cukup dekat ya. Antwerp sendiri lokasinya kurang lebih kayak gitu. Jadi apartemen ini memang bisa dibilang ya jauh lebih mewah dari tempat tinggal aku sekarang ya. Jadi ini pintunya ada colokan listriknya juga. Jadi kalau misalkan kalian putar kunci tadi itu bisa nyala listriknya kayak gitu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kulkas dan dapurnya ini ada di dalam kamar ya. Jadi segala macam makanan tuh ya kulkasnya yang punya kalian sendiri. Jadi kalian nggak perlu berbagi dengan orang lain. Bagus ya tampilan untuk kurang lebih interior kamarnya. Karpetnya nih harusnya nggak include ya. Jadi mungkin ya temen aku nih beli sendiri kayak gitu. Jadi bangunan ini lagi-lagi ada di lantai 4. Sama kayak bangunan aku yang ada di Leuven. Nggak tahu kenapa orang Indonesia suka banget lantai yang lebih tinggi ya. Aku nggak tahu juga kenapa. Kurang lebih neighborhoodnya kayak gini sih. Jadi ini juga area yang cukup tenang di kota Antwerp. Jadi cocok lah buat pelajar. Dengan harga kurang lebih 500 euro atau 8 juta rupiah per bulan. Include semua, kalian bisa dapatkan fasilitas yang kayak gini sih, menurut aku lumayan banget sih. Nah, jadi dari lantai 1 tuh ada dapur dan ada meja belajar. Kemudian kalau misalnya kalian naik tangga kayu kecil ini, naik setengah lantai ya bilangnya, itu kalian akan mendapati shower di dalam kamar. Showernya dalam kamar. Ups. Nah, dan ranjang ukuran queen bed. Lumayan banget sih. Ya memang sih nggak bisa ada ventilasi yang kayak gimana ya. Jadi ya itu resiko sih memang shower dalam kamar. Tapi cukup menyenangkan sih. Yang penting kita nggak perlu berbagi shower dan ya dengan orang lain, dengan banyak orang. Ranjangnya juga cukup oke sih. Cuman kalau misalkan waktu lagi mager gitu, ya konsekuensinya ya kita harus bolak-balik naik turun tangga kecil ini. Jadi ini juga bisa bikin kaki cukup capek juga. Ini ada jendela juga di atas. Ya mungkin buat kalian yang mau menghemat air, kalau misalkan hujan bisa mandi pakai air itu ya. Aku kurang tahu juga. Jadi karena bangunnya di lantai 4 ya kita harus turun memang. Ya turunnya atau naiknya lumayan. Jadi ya ini aku lagi mau keluar. Di malam hari waktu aku lagi pergi ke Antwerp ini, aku menikmati kehidupan malam yang bukan kehidupan malam banget sih.
Ya, ini waktu tahun baruan kan, jadi aku menikmati suasana tahun baruannya Antwerp. BTW ini parkiran sepedanya, jadi parkiran sepedanya di dalam ya. Lebih aman ya, kelihatannya kayak gitu. Nah, jadi kita lihat sebentar kurang lebih. Ini jaraknya dekat banget sih sama pusat kota. Jadi kurang lebih ya 100-200 meter aja sudah pusat kota. Dan karena ini lagi Natal tahun baru, ya ini awal tahun sih. Bisa kalian lihat memang lampu-lampunya waktu malam ini memang bagus banget. Lagi-lagi video tentang ini akan aku buatkan nanti terpisah ya. Intinya adalah apartemen tadi itu cukup dekat dengan tengah kota. Jadi cukup dekat dengan supermarket, tempat makan, dan segala macam keramaian yang kalian butuhkan. Jadi dengan harga 500 euro, menurut aku ini sebuah pilihan lokasi yang menyenangkan sih. Jadi bisa jadi pertimbangan kalian kurang lebih pasarannya tuh harganya segini loh, yang wajar tuh segini. Jadi supaya kalian nggak juga mengeluarkan uang yang terlalu banyak untuk mendapatkan fasilitas yang mungkin juga tidak sebagus itu. Oke teman-teman, kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kota-kota yang besar pun juga memiliki akomodasi yang relatif ya cukup terjangkau juga. Menurut aku dengan harga segitu dan fasilitas yang dipunya itu ya itu sebuah harga yang cukup murah sih menurut aku. Bayangkan loh, kalian bisa mandi di kamar kalian sendiri. Maksudnya kamar mandinya itu bagus banget juga kayak gitu. Dan itu kan 2 lantai kan, kurang lebih ya setengah-setengah. Nggak benar-benar 2 lantai yang beneran 2 lantai, tapi kan ya aku nggak tahu kayak gimana menjelaskannya. Oke lah, kalian paham. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan tempat aku dan di kota aku, kira-kira kalau misalkan dengan uang segitu kalian bisa dapat fasilitas yang semacam apa? Mungkin nggak akan dapat yang benar-benar sebagus itu, karena persaingan karena kebutuhan di sini tuh permintaannya tinggi. Jadi orang-orang tuh berani menaikkan harga. Jadi kurang lebih dengan harga segitu tuh, fasilitas kayak gitu tuh kalau misalnya di kota aku, harganya tuh biasa sekitar 600 atau sekitar 9,6 jutaan lah kayak gitu. Harga yang masih masuk akal juga, tapi kan lebih mahal. So, buat kalian yang ingin kuliah di Belgia atau di Eropa, sekarang kalian sudah lihat beberapa komparasi kamar-kamar yang ada. Ya, semoga ini bisa membantu kalian untuk memilih dan mengetahui apakah, oh ya, aku membayarnya kemahalan ternyata, aku kemurahan, ini sudah murah banget. Semoga video kali ini membantu, dan thank you for watching. See you on next video.